selamat datang di Setir Kanan. Pada video kali ini, gue akan membahas mobil dari brand Honda, yaitu Honda CR-V 2021 yang facelift. Nah, Honda CR-V adalah mobil SUV compact atau crossover karena Honda CR-V ini ada yang 5-seater dan 7-seater dan sangat laris di Indonesia serta head-to-head dengan Mazda CX-5 dan Nissan X-Trail tentunya. Nah, pada facelift kali ini, Honda CR-V mendapat beberapa penyegaran dan penambahan harga dari sebelumnya dan sudah ada fitur Honda Sensing. Nah, untuk variannya sendiri itu ada 4 jenis. Ada Honda CR-V 2,0 liter non-turbo, Honda CR-V 1,0 liter turbo, Honda CR-V 1,5 liter turbo prestige, dan Honda CR-V 1,5 liter turbo prestige yang Black Edition. Dan untuk varian non-turbonya itu isi kabinnya ada 5-seater, dan yang varian turbo itu ada di 7-seater. Dan untuk bicara soal harga, Honda CR-V 2,0 liter ada di harga Rp510.900, Honda CR-V 1,5 liter turbo ada di harga Rp584.900, Honda CR-V 1,5 liter turbo prestige ada di harga Rp644.900, dan Honda CR-V 1,5 liter turbo prestige yang Black Edition ada di harga Rp659.900. Angka tersebut sudah on the road loh. Untuk dari segi warna, yang tersedia hanya ada 4 jenis, yaitu White Orchid Pearl, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, Crystal Black Pearl. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Apakah dengan harga yang setengah miliar lebih ini, Honda CR-V generasi 5 ini memberikan penawaran yang terbaik untuk pembeli? Yuk kita bahas tuntas tentang apa aja yang ada di Honda CR-V 2021 facelift ini. Oke, sebelum itu kita mulai dari mesinnya dulu ya. Punya dua varian mesin, ada yang turbo dan non-turbo. Yang non-turbo menggunakan mesin 2000cc dengan kode R20, 4 silinder SOHC iVTEC menghasilkan tenaga 152 horsepower dan torsi 189 Nm. Dialirkan ke roda depan dengan transmisi CVT. Nah, yang turbo menggunakan mesin 1500cc dengan kode L15B7, 4 silinder DOHC VTEC turbocharger menghasilkan tenaga 187 horsepower dan torsi sebesar 240 Nm. Dialirkan juga ke roda depan dengan transmisi CVT. Sekarang kita bicara soal eksteriornya dulu nih. Tampak depannya masih samar-samar, mirip dengan sebelum facelift, namun yang sekarang lebih galak dan sporty. Terlihat dari di bumper bawah yang berwarna hitam dengan ada lekukan garis yang warnanya silver di tengah. Kalau grill atas yang dulunya full chrome, sekarang itu hanya garis kecil yang chrome-nya menyambung ke lampu depan. Nah, sisanya diganti dengan warna black piano. Dan gak cuma itu, ada radar berbentuk kotak di bawah emblem logo Honda yang menjadi bagian dari fitur Honda Sensing. Wah, keren banget! Nah, sekarang kita ngomongin lampu. Untuk lampu sudah full ya dengan LED termasuk sama fog lamp-nya. Dan khusus varian Prestige, lampu sennya sudah menjadi sequential yang menambah kesan mewah dari CR-V ini. Kalau kita lihat di bagian samping, memang masih sama dengan sebelum facelift. Ada lampu sen di spion, list chrome di front pintu, aksen chrome di side skirt menggunakan velg R18, ban lebar 235, tebalnya 60, dan desain yang sekarang menjadi 5-spoke yang seperti kelopak bunga. Cantik banget kan? Kita lihat di bagian belakang masih sama, ada spoiler, antenanya masih seperti sirip hiu, wiper, rear defogger, namun ada beberapa perubahan di bumper bawah yang ada garis silver, seperti di bumper depan. Bentuk knalpotnya yang dulunya bulat sekarang menjadi kotak. Nah, lampu belakang dengan aksen garis chrome di tengah dan lampu belakang menjadi smoke yang agak gelap. Masih full LED kecuali lampu mundurnya. Oh iya, untuk dimensi Honda CR-V ini adalah panjangnya itu ada di 4.623 mm, lebarnya itu sebesar 1.855 mm, tingginya ada di 1.657 mm, dan wheelbase-nya ada di 2.660 mm. Perubahan eksterior pada Honda CR-V facelift ini bisa dibilang cukup minim, tapi menjadi lebih modern dan sporty. Nah, Honda CR-V kali ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif yaitu Honda Sensing. Yuk kita bahas ada apa aja. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah CMBS, yaitu Collision Mitigation Braking System. Ini adalah rem otomatis yang bisa mengerem perlahan, caranya dengan mendeteksi ketika ada objek di depan mobil, dan akan ada peringatan suara di layar MID. Dan misalnya kita nggak mengerem, maka mobil akan melakukan pengereman secara otomatis.
Selanjutnya ada RDM atau Road Departure Mitigation yang mendeteksi ketika kita keluar jalur garis marka jalan tanpa memberi lampu sein, caranya dengan memberikan peringatan di MID dan getaran di setir. Nah, RDM ini aktif di kecepatan 72 km per jam. Nah, selanjutnya ada yang lebih menarik lagi nih, yaitu LCAS, Lane Keeping Assist System, yang berfungsi membuat setir kita tetap lurus dan akan mengikuti jalur jalan walaupun yang sedikit berbelok. Jadi, tangan kita bisa bebas setir selama beberapa detik, tapi akan ada peringatan di MID yang mengingatkan kita untuk tetap memegang setir. LCAS ini aktif di kecepatan 72 km per jam. Selanjutnya ada Adaptive Cruise Control atau ACC, berfungsi menyetir otomatis di kecepatan yang kita inginkan dan bisa mengatur jarak dari mobil depan. Bisa melakukan pengereman perlahan ketika mobil depan melambat dan akan maju sesuai dengan kecepatan ketika mobil depan jalan. Nah, yang terakhir ada DAM, yaitu Driver Attention Monitor. Ini fitur di luar Honda Sensing yang dimana akan memberikan peringatan ketika kita terdeteksi menyetir dalam keadaan lelah. Wah, canggih banget ya! Semua fitur ini bisa diatur lewat head unit atau dengan tombol yang berada di sisi kanan driver dan setir. Wah, selain itu, Honda CR-V Facelift 2021 Turbo ini juga mempunyai fitur lain yang sama canggihnya. Yang pertama itu ada auto lamp di tuas kanan, auto wiper di tuas kiri, welcome mode ketika tombol unlock ditekan, follow me home ketika tombol lock ditekan, remote engine start jadi mobil bisa menyala dan mati otomatis dari jarak jauh lewat remote kunci, dan AC juga bisa otomatis nyala. Nah, mobilnya juga tetap dalam keadaan terkunci jadi fitur yang aman. Selanjutnya ada walk away lock, mobil akan otomatis terkunci nih ketika kita menjauh dari mobil. Canggih banget kan? Berbicara soal fitur keamanan, Honda CR-V ini ada 6 buah airbag. Yang pertama ada pada setir, dashboard depan, jok depan, dan pilar D. Pengereman depan belakang sudah disc brake atau ABS, anti-lock braking system, ABD, electronic brake post distribution, BA, brake assist, VSA, Vehicle Stability Control, dan HSA, yaitu Hill Start Assist. Nah, untuk interiornya sekilas masih sama ya dengan sebelum facelift, namun ada beberapa perubahan nih dan penambahan pada detailnya. Yang pertama ada aksen wood panel di bagian dashboard, door trim, dan konsol tengah. Di bawah tuas transmisi nih, yang dulunya power outlet, sekarang telah menjadi USB slot sebanyak 2 buah. Untuk varian turbo, instrumen clusternya sekarang dengan layar TFT 5-inch untuk melihat odo, trip A dan trip B, serta data-data berkendara, konsumsi BBM, media, dan telepon. Head unit 7-inch, hanya ada tombol fisik untuk volume, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, dan pengaturan yang lengkap banget. Dan layar AC-nya sudah nggak ada, jadi pindah ke head unit yang terintegrasi. AC-nya sudah dual zone, suhu rendah di 18 derajat dan tertinggi 32 derajat, lengkap pengaturan arah semburan dan front rear defogger. Wah, keren banget kan? Interior Honda CR-V ini perpaduan antara soft touch, kulit, dan hard plastic. Terlihat dari bagian dashboard atas, materialnya soft touch, di bawahnya ada kulit dengan jahitan asli dan panel list black piano yang panjang. Setirnya sendiri sekarang dilapisi bahan kulit, dan ada black piano di bagian kiri, kanan, dan bawahnya, serta pengaturannya itu bisa tilt dan teleskopik. Bagian kirinya itu untuk audio, steering switch, serta pengaturan MID, dan bagian kanan untuk adaptive cruise control dan lane keeping assist. Setirnya juga sudah ada pedal shift loh untuk pengendalian diri secara manual. Nah, untuk bagian konsolnya, di tengah ini sudah mendapatkan 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan yang cukup dalam, bisa diatur, serta ada power outlet sebesar 12 volt, dan ada armrest nih, bahan kulit yang bisa maju atau mundur, adjustable banget ya. Untuk door trimnya, di depan bagian atas mendapatkan bahan soft touch, dan tengahnya bahan kulit jahitan asli, dan ada black piano di bagian control window dan power door-nya. Di bagian bawah baru yang bahan plastik. Door trim belakang mirip dengan depan, hanya yang bagian atas itu bahan hard plastik jahitan palsu. Sisanya sih mirip dengan bagian depan ya. Joknya sendiri sudah berbahan dasar kulit nih untuk varian Prestige dan berbahan dasar kain untuk varian 2,0 liter non-turbo. Ada lumbar support, pengaturan jok depannya sudah elektrik untuk varian Prestige dan varian 2,0 liter non-turbo itu masih dengan mechanical. Sedangkan headrestnya itu adjustable ya buat naik dan turunnya.
sekarang kita lanjut ke row kedua. Kursinya bisa di-adjustable buat maju dan mundurnya, reclining serta pelipatan kursi yang 60-40. Kursinya juga sudah support ISOFIX. Legroomnya termasuk luas karena bisa diatur maju dan mundurnya, dan untuk headroom, cukup ruangannya karena ada panoramic sunroof. Sudah mendapatkan seat belt masing-masing serta headrest. Untuk kursi tengah itu bisa dijadikan armrest. Ada 2 buah cup holder, bagian konsol tengah ada ventilasi AC dan ada 2 USB slot. Untuk detail row kedua ada 2 lampu baca yang LED, terang banget pastinya. Lanjut ke row ketiga, juga bisa reclining ya, dan lengkap dengan headrest setelah seat belt. Ada pengaturan blower AC di plafon. Untuk legroom dan headroom, di row ketiga termasuk kecil untuk ukuran orang dewasa. Ada sandaran tangan untuk kiri dan kanan. Untuk varian Prestige, pembukaan dan penutupan bagasi sudah dilakukan secara elektrik, dan sekarang bisa lewat dari tombol kunci atau dari tombol sisi driver dan kick sensor, tinggal kantongi kunci. Nah, ruang bagasinya termasuk cukup di kelasnya, dan bisa mendapatkan ruang lebih dengan melipat kursi row ketiga dan muat 1 koper loh, berukuran besar dan 1 koper ukuran medium. Berbeda ya dengan yang 5-seater, ruang bagasinya luas banget karena nggak ada kursi di row ketiga. Terdapat ban serep yang full size juga nih dengan toolkitnya. Nah, Sobat Setir, gimana nih menurut kalian tentang Honda CR-V ini yang facelift? Overall, apa yang ada di Honda CR-V ini dengan memberikan penawaran fitur Honda Sensing adalah tambahan yang baik ya untuk pembelinya. Meski harganya 600 jutaan, namun mobil SUV dari Honda ini tetap laris loh di Indonesia. Oke, segitu aja ya tentang Honda CR-V Facelift 2021. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram kita @setir.kanan. Gue Nana, sampai jumpa di video lainnya. Bye!